Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat-sifat garam dan reaksi hidrolisis garam. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH suatu larutan garam. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah merupakan garam asam dengan rentang pH kurang dari 7, di mana dalam air, kation dari garamnya akan mengalami hidrolisis. Contohnya adalah garam NH4Cl dan garam NH42SO4. Dalam hal ini, untuk menghitung pH-nya secara spesifik, kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali molaritas kation garamnya, di mana Kw adalah tetapan kesetimbangan air yang nilainya adalah 10⁻⁻14 dan Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah pembentuk garamnya. Berikutnya Kw per Kb sama dengan Kh, yaitu tetapan hidrolisis, maka rumus ini bisa kita turunkan menjadi konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kh dikali molaritas kation garamnya. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi ion H+-nya, kita dapat menghitung pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat merupakan garam basa. Nah, di dalam air, anion dari garamnya mengalami hidrolisis. Contohnya adalah garam KCN dan garam CH3COONa. Dalam hal ini, untuk mengetahui pH-nya secara spesifik, kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali molaritas anion garamnya. Untuk Kw tadi adalah tetapan kesetimbangan air yang nilainya 10⁻⁻14 dan Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah pembentuk garamnya. Berikutnya Kh sama dengan Kw dibagi Ka, maka rumus ini bisa kita turunkan menjadi konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kh dikali molaritas anion garamnya. Nah, sama dengan penentuan pH larutan basa pada bab sebelumnya, setelah mendapatkan konsentrasi ion OH-, kita dapat mencari pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, dan terakhir pH-nya dapat kita hitung dengan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah dapat bersifat asam, basa maupun netral, bergantung pada perbandingan Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah pembentuknya. Kemudian dalam air, baik kation dan anion dari garamnya akan mengalami hidrolisis. Contoh garamnya adalah garam NH4Cn dan garam CH3COONH4. Nah, untuk mengetahui pH-nya secara spesifik, kita dapat menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Kemudian kita hitung pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Nah, adapun untuk garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, contohnya garam NaCl dan garam KNO3, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, pH-nya sama dengan 7. Jadi tidak perlu menggunakan rumus untuk menghitung pH-nya. Nah, supaya lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal.
soal yang pertama, hitunglah pH larutan garam di bawah ini. Nah, kita mulai dari yang A, larutan NaF yang merupakan garam basa karena terbentuk dari asam lemah HF dan basa kuat NaOH. Di dalam air, NaF akan terion menjadi kation Na+ ditambah anion F-. Dan untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali molaritas anion garamnya, yaitu anion F-. Untuk Kw nilainya adalah 10 pangkat minus 14, kemudian Ka-nya di soal adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4. Dan untuk molaritas anion F-nya harus kita tentukan terlebih dahulu dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan garam NaF. Di soal disebutkan bahwa konsentrasi garam NaF-nya adalah 0,02 molar, dan karena koefisien NaF sama dengan koefisien anion F-, yaitu 1, maka molaritas anion F-nya sama dengan molaritas garam NaF, yaitu 0,02 molar, atau bisa kita ubah menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, kita substitusikan nilai Kw, Ka, dan molaritas anion F-nya ke persamaan konsentrasi ion OH-, sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 4, hasilnya adalah 10 pangkat minus 10, kemudian dikali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 10 pangkat minus 12. Sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 12. Nah, masih ingat ya, jika ada bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkatnya kita bagi 2, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Selanjutnya pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, sehingga pOH sama dengan min log 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 6. Terakhir pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 dikurangi 6. Hasilnya adalah 8. Jadi, pH larutan NaF 0,02 molar adalah 8. Kemudian yang B, larutan NH42SO4 merupakan garam asam karena terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH42SO4 akan terion menjadi 2 kation NH4+ ditambah anion SO4 2-. Nah, untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali molaritas kationnya, yaitu kation NH4+. Untuk Kw nilainya 10 pangkat minus 14, kemudian Kb dari NH4OH-nya di soal adalah 10 pangkat minus 5, dan untuk molaritas kation NH4+-nya harus kita tentukan terlebih dahulu dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan koefisien garam NH42SO4. Di soal disebutkan bahwa konsentrasi garam NH42SO4-nya adalah 0,1 molar, dan karena koefisien kation NH4+-nya adalah 2, maka molaritasnya juga 2 kali molaritas garam NH42SO4, yaitu 2 dikali 0,1 molar. Sama dengan 0,2 molar, atau bisa kita tulis 2 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Nah, kita substitusikan nilai Kw, Kb, dan molaritas kation NH4+-nya ke persamaan konsentrasi ion H+, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5,
hasilnya 10 pangkat minus 9, kemudian dikali 2 dikali 10 pangkat min 1, hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 10, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat minus 10. Hasilnya adalah akar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5 min log akar 2. Jadi pH larutan NH42SO4 0,1 molar adalah 5 min log akar 2. Kemudian yang C, larutan NH4CN merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Sehingga untuk menghitung pH-nya, kita menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Untuk Kw nilainya masih sama, yaitu 10 pangkat minus 14. Kemudian Ka dari HCN-nya di soal adalah 10 pangkat minus 10 dan Kb dari NH4OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 10 dibagi 10 pangkat minus 5. Nah, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 9. Kemudian dikali 10 pangkat min 10, hasilnya menjadi 10 pangkat minus 19. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 19. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 9,5. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat minus 9,5. Hasilnya adalah 9,5. Jadi, pH larutan NH4CN 0,1 molar adalah 9,5. Berikutnya untuk yang D, larutan KNO3 merupakan garam netral karena terbentuk dari asam kuat HNO3 dan basa kuat KOH. Maka pH-nya adalah 7. Soal yang kedua, jika 50 ml larutan KOH 0,5 molar dicampur dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, hitunglah pH campuran yang terbentuk. Nah, untuk soal ini, kita harus menggunakan konsep stoikiometri untuk melihat senyawa apa yang bersisa setelah reaksi. Jika yang bersisa adalah garam dan air, maka penentuan pH-nya menggunakan rumus garam. Nah, caranya, kita tentukan dulu mol awal dari KOH dan CH3COOH-nya dengan menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume. Untuk KOH, molaritas awalnya adalah 0,5 molar dan volumenya 50 ml. Maka mol awalnya adalah 0,5 molar dikali 50 ml, sama dengan 25 mmol. Untuk CH3COOH, molaritas awal dan volume awalnya juga sama, sehingga mol awalnya juga sama, yaitu 0,5 molar dikali 50 ml. Hasilnya 25 mmol. Kemudian kita tuliskan reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah KOH, menghasilkan garam CH3COOK ditambah H2O. Dan kita tuliskan diagram reaksi mula-mula, reaksi, dan sisa seperti ini. Untuk mol awalnya tadi sudah kita hitung masing-masing adalah 25 mmol. Nah, maka keduanya akan bereaksi sebanyak 25 mmol dan garam CH3COOK dan air yang terbentuk juga 25 mmol. Sehingga pada kondisi akhir, CH3COOH dan KOH-nya habis bereaksi, kemudian garam dan air yang terbentuk adalah 25 mmol. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang yang bersisa adalah garam CH3COOK dan air, sehingga kita bisa menggunakan rumus garam untuk menentukan pH-nya.
Selanjutnya kita tentukan molaritas garam CH3COOK yang terbentuk dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan mol garam CH3COOK yang terbentuk yaitu 25 milimol dibagi volume total yaitu 50 ml CH3COOH ditambah 50 ml KOH. Maka molaritas garam CH3COOK sama dengan 25 milimol dibagi 100 ml. Hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian garam CH3COOK ini dalam air akan terurai menjadi anion CH3COO- ditambah kation K+. Dan karena koefisien anion CH3COO- sama dengan koefisien garam CH3COOK yaitu 1, maka molaritasnya juga sama, yaitu 25 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Selanjutnya karena garam CH3COOK merupakan garam yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat KOH, maka garam CH3COOK merupakan garam basa, dan untuk menentukan pH-nya kita menggunakan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali konsentrasi anion garamnya, yaitu konsentrasi anion CH3COO-. Untuk Kw-nya masih sama, yaitu 10 pangkat minus 14, kemudian Ka CH3COOH-nya di soal adalah 10 pangkat minus 5, dan molaritas anion CH3COO-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 25 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Maka konsentrasi ion OH- sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali 25 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 9, kemudian dikali 25 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah akar 25 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, ini hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 5,5. Selanjutnya pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH- sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat minus 5,5. Hasilnya adalah 5,5 min log 5. Dan terakhir pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5,5 min log 5. Hasilnya adalah 8,5 ditambah log 5. Jadi pH campuran untuk soal ini adalah 8,5 ditambah log 5. Soal yang ketiga, berapakah massa garam NH42SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5? Nah, NH42SO4 merupakan garam asam karena terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH. Di dalam air, garam NH42SO4 ini akan terion menjadi 2 kation NH4+ ditambah anion SO4 2-. Kemudian di soal disebutkan bahwa pH garamnya adalah 5, sehingga konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Selanjutnya rumus konsentrasi ion H+ untuk garam asam ini adalah konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali molaritas kationnya, yaitu kation NH4+. Konsentrasi ion H+-nya tadi adalah 10 pangkat minus 5, Kw-nya nilainya 10 pangkat minus 14, dan Kb dari NH4OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, kita substitusikan semua nilai yang ada, sehingga 10 pangkat minus 5 sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi kation NH4+. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan, sehingga 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali konsentrasi kation NH4+. 10 pangkat minus 5 kuadrat hasilnya 10 pangkat minus 10,
Kemudian 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 10 pangkat minus 9. Maka 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat minus 9 dikali konsentrasi kation NH4+. Kita kalikan silang, sehingga konsentrasi kation NH4+ sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat minus 9, sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Sekarang kita perhatikan reaksi ionisasi garamnya. Koefisien NH4+-nya adalah 2, dan koefisien garam NH42SO4-nya adalah 1. Maka molaritas garam NH42SO4-nya adalah setengah kali konsentrasi kation NH4+, yaitu setengah dikali 10 pangkat min 1 molar, sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus molaritas garamnya, yaitu molaritas sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Untuk mR-nya di soal sudah diketahui, yaitu 132, dan volume larutannya adalah 100 ml. Maka 5 dikali 10 pangkat min 2 molar sama dengan massa dibagi 132 dikali 1000 dibagi 100. Nah, 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10. Kemudian kita kali silang, maka 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 132 sama dengan massa dikali 10. Sehingga massa sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 132 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,66 gram. Jadi, massa garam NH42SO4 dalam soal ini adalah 0,66 gram. Soal yang keempat, sebanyak 5,35 gram NH4Cl dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Jika Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, berapakah pH larutan yang terbentuk? Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu molaritas garam NH4Cl-nya dengan rumus molaritas sama dengan massa dibagi mR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Untuk massa garamnya di soal 5,35 gram, kemudian mR-nya 53,5 dan volume larutannya adalah 500 ml. Maka molaritas sama dengan 5,35 dibagi 53,5 dikali 1000 dibagi 500. Nah, 5,53 dibagi 53,5 hasilnya adalah 1/10. Dan 1000 dibagi 500 hasilnya adalah 2. Maka molaritasnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 molar. Selanjutnya NH4Cl terion menjadi kation NH4+ ditambah anion Cl-. Jika molaritas NH4Cl-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 molar, maka molaritas NH4+ dan Cl-nya juga sama, karena koefisiennya sama. Berikutnya NH4Cl ini adalah garam asam karena terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Sehingga untuk mencari pH-nya, kita menggunakan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali molaritas kationnya, yaitu molaritas kation NH4+. Untuk Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, dan Kb NH4OH-nya di soal adalah 10 pangkat minus 5. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 9. Kemudian dikali 2 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 10. Sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5 min log akar 2.
Jadi pH larutan NH4Cl untuk soal ini adalah 5 min log akar 2.